Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Elaisa Trubadewi, NIM 230000240062. Pertama-tama yang terhormat Ibu Prof. Dr. Fitriatus Soleha, SHMH. Di sini saya akan membuat tugas video review, yaitu bagaimana menurut Anda perlindungan HAM dalam perspektif filsafat hukum. Yang kedua, jelaskan satu saja UU RI tentang hakikat perlindungan HAM oleh negara. Baik, di sini saya akan menjelaskan perlindungan HAM dalam perspektif filsafat hukum. Dalam perspektif filsafat hukum, perlindungan HAM atau hak asasi manusia dipandang sebagai manifestasi dari nilai keadilan dan kebebasan dan martabat manusia. Filsafat hukum melihat HAM bukan sekedar aturan hukum positif, tetapi sebagai hak kodrati atau natural right yang melekat pada setiap manusia sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapapun. Lalu, manusia sebagai makhluk rasional dan bermoral. Karena itu, hukum harus dibangun untuk menjaga eksistensi dan martabat manusia. Secara epistemologis, pemahaman tentang HAM berkembang dari pemikiran filsafat hukum alam atau natural law yang menekankan bahwa hukum yang adil harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan universal. Lalu secara aksiologis, perlindungan HAM atau hak asasi manusia menjadi tujuan moral hukum, yakni dengan demikian perlindungan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bersama. Dengan demikian, perlindungan HAM dalam filsafat hukum menegaskan bahwa negara tidak hanya sebagai pembuat dan pelaksanaan hukum, tetapi juga sebagai penjamin nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Selanjutnya juga ada pembahasan yang lain terkait perlindungan HAM dalam perspektif filsafat hukum, yaitu dalam perspektif filsafat hukum, perlindungan HAM atau hak asasi manusia dipandang sebagai wujud penghormatan terhadap martabat manusia atau human dignity yang menjadi dasar dari keberadaan hukum itu sendiri. Filsafat hukum memandang bahwa hukum tidak hanya sekadar kumpulan peraturan, tetapi juga harus berlandaskan nilai keadilan, moral, dan kemanusiaan. Menurut pandangan hukum alam atau natural law, setiap manusia sejak lahir bukan pemberian negara, melainkan berasal dari kodrat manusia itu sendiri. Karena itu, negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak tersebut melalui sistem hukum yang adil. Filsafat hukum juga menolak segala bentuk hukum positif yang melanggar nilai kemanusiaan, sebab hukum yang adil harus selaras dengan etika dan moral universal. Dengan demikian, dalam perspektif filsafat hukum, perlindungan HAM adalah inti dari tujuan hukum itu sendiri, yaitu menciptakan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan yang menghormati hak setiap individu. Mungkin di sini saya akan membahas menjelaskan lebih detail dari penjelasan yang sebelumnya, yaitu dalam filsafat hukum, perlindungan hak asasi manusia merupakan salah satu pilar utama dalam pembentukan sistem hukum yang adil
dan bermoral. Filsafat hukum berupaya mencari dasar-dasar filosofis, rasional, dan moral dari keberlakuan hukum, termasuk mengapa manusia harus memiliki dan melindungi hak-hak asasinya. Dengan demikian, pelindungan HAM tidak hanya dilihat sebagai produk peraturan perundang-undangan positif hukum, tetapi juga sebagai konsekuensi logis dari hakikat manusia sebagai makhluk bermartabat. Secara ontologis, filsafat hukum memandang bahwa HAM bersumber dari hak kodrati manusia, hak yang dimiliki setiap individu sejak lahir dan tidak dapat dipisahkan dari keberadaan sebagai manusia. Pandangan yang banyak dipengaruhi oleh pemikiran filsuf hukum alam seperti John Locke, Thomas Hobbes, dan Jean-Jacques Rousseau yang menegaskan bahwa manusia memiliki hak-hak dasar seperti hak hidup, hak kebebasan, dan hak untuk memiliki sesuatu sebelum adanya hukum negara. Oleh karena itu, hukum positif yang dibuat oleh negara seharusnya tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Selanjutnya, secara epistemologis, pelindungan HAM dan dalam filsafat hukum berhubungan dengan bagaimana pengetahuan tentang hak dan keadilan diperoleh. Filsafat hukum mengajarkan bahwa hukum yang benar harus mampu mencerminkan rasionalitas moral, yaitu hukum yang bukan hanya mengatur perilaku manusia, tetapi juga melindungi nilai-nilai moral yang melekat pada martabat manusia. Dari sudut pandang ini, pelanggaran HAM dianggap sebagai bentuk ketidakadilan moral, karena mengabaikan eksistensi manusia sebagai subjek hukum yang memiliki kebebasan dan nilai intrinsik. Lalu ada secara aksiologis, filsafat hukum menempatkan pelindungan HAM sebagai tujuan moral tertinggi dari hukum itu sendiri, yaitu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi manusia. Tanpa perlindungan HAM, hukum kehilangan nilai moralnya dan hanya menjadi alat kekuasaan. Dalam konteks ini, hukum bukan hanya untuk menertibkan masyarakat, tetapi juga untuk memanusiakan manusia. Humanisasi hukum artinya setiap peraturan, kebijakan, dan tindakan pemerintah harus berorientasi pada penghormatan terhadap hak asasi warga negara. Dalam tata praktik pandangan filsafat hukum tentang HAM juga menjadi dasar bagi konsep negara hukum. Negara hukum yang ideal bukan hanya menekankan supremasi hukum, tetapi juga menjamin perlindungan hak-hak dasar warga negara dari tindakan sewenang-wenang penguasa. Hal ini sejalan dengan pemikiran Immanuel Kant yang menyatakan bahwa manusia harus diperlakukan sebagai tujuan dan bukan sekadar alat. Prinsip inilah yang menegaskan bahwa perlindungan HAM merupakan tanggung jawab moral dan yuridis negara. Dengan demikian, dalam perspektif filsafat hukum, perlindungan HAM memiliki dimensi filosofis yang sangat mendalam. Ia tidak hanya bersifat logistik, tetapi juga moral, etis, dan universal. Hukum sejatinya ada untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, dan tanpa perlindungan HAM, hukum kehilangan legitimasi moralnya. Oleh karena itu, setiap sistem hukum yang baik harus berakar pada pengakuan terhadap martabat manusia, keadilan, dan kebebasan sebagai nilai dasar kehidupan bersama. Selanjutnya, pembahasan yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hakikat pelindungan HAM dalam UU ini adalah pengakuan dan penegasan bahwa HAM melekat pada diri manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, sehingga harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah, dan setiap orang. Pasal 1 dan Pasal 71. Negara bertanggung jawab untuk menegakkan kemajuan dan melindungi HAM tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun. UU ini juga menegaskan prinsip persamaan di depan hukum, kebebasan berpendapat, hak atas keadilan, dan hak untuk hidup dengan layak. Jadi, hakikat pelindungan HAM menurut UU Nomor 39 Tahun 1999 adalah bahwa negara menjadi perlindungan utama hukum atas dasar pelindungan utama hak-hak dasar manusia, serta wajib mencegah segala bentuk pelanggaran yang dapat merendahkan martabat manusia.
Contoh Undang-Undang RI tentang hakikat perlindungan HAM oleh negara. Salah satunya dasar hukum mengenai HAM di Indonesia adalah yaitu sebelumnya tadi sama seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Mungkin ada sebelumnya ada penjelasan yang lebih singkat lagi, yaitu UU ini menegaskan bahwa setiap manusia memiliki hak dasar melekat secara kodrati sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. UU ini juga membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM sebagai lembaga independen yang berfungsi untuk menegakkan dan melindungi HAM di Indonesia. Jadi, hakikat perlindungan HAM oleh negara dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 adalah upaya negara untuk menjamin agar setiap warga negara dapat hidup dengan martabat tanpa diskriminasi serta mendapat keadilan, kebebasan, dan perlakuan yang manusiawi. Baik, sebelumnya itu adalah penjelasan saya. Sebelumnya, apabila ada kesalahan, mohon maaf. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.